Om Swastiastu. Umat Dharma, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah penjuru. Pada kesempatan ini saya ingin melempar sebuah wacana terkait dengan 3 buku yang ada di hadapan saya. Yang pertama adalah buku karya Dennis Lombard yang berjudul Nusa Jawa Silang Budaya, seri ketiga, tentang warisan kerajaan-kerajaan konsentris. Kemudian Thomas Luther, Custodian of the Sacred Mountain, dan yang ketiga yang mungkin banyak memberikan sebuah inspirasi tentang historisasi dari agama-agama besar di dunia, termasuk juga Hindu di dalamnya, yaitu buku Karen Armstrong yang berjudul The Great Transformation. Menarik kiranya untuk mengambil sebuah termin yang disampaikan oleh Lombard dalam bukunya Nusa Jawa Silang Budaya, yaitu tentang teologi kesepadanan. Ini ada dalam bukunya yang volume ketiga, teologi kesepadanan. Nah, apa hubungannya dengan agama Hindu? Seturut juga apa hubungannya dengan penelitian Luther tentang agama-agama kuno ataupun agama asli Bali di wilayah pegunungan. Kemudian tentang transformasi besar yang ada dalam agama-agama besar dunia, termasuk Hindu di dalamnya. Ketika buku ini paling tidak telah memberikan sumbangsih terhadap kemiskinan pengetahuan yang saya alami, sehingga memberikan sececah pengetahuan untuk dibagi walaupun melalui media daring. Jadi saya pertama ingin menjelaskan tentang apa itu teologi kesepadanan. Lombard sendiri membahas teologi kesepadanan sebagai sebuah kepercayaan, baik itu kepercayaan lokal ataupun kepercayaan yang datang kemudian, di mana tidak terjadi semacam kolonialisasi kepercayaan yang terjadi di beberapa peradaban dunia di belahan dunia lain, tetapi yang terjadi adalah keselarasan antara teologi lokal dan teologi yang datang kemudian, sehingga yang terjadi adalah semacam harmonisasi, bukan kolonialisasi, bukan penguasaan satu teologi terhadap teologi lainnya, tetapi adalah saling beriringan, berjalan, dan terjadi semacam peleburan dalam bentuk harmonisasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Armstrong sendiri bahwa paling tidak agama-agama dunia itu mengalami semacam transformasi besar dari bentuknya yang ritualistik ke spiritual, dari bentuknya yang berbentuk tabu ke akal budi, kemudian dari bentuknya yang ritual ke spiritual. Jadi terjadi semacam pergeseran-pergeseran di agama-agama dunia dalam rentang sejarah yang cukup panjang. Seturut juga dengan apa yang disampaikan oleh Lombard bahwa teologi lokal yang nuansanya lebih kepada naturalistik, naturalistik ritual, kemudian datanglah agama Hindu yang menyertai kepercayaan terhadap adanya leluhur, kepercayaan terhadap adanya makhluk-makhluk lain di luar daripada makhluk fisik, baik itu binatang, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan dan manusia lainnya, kepercayaan terhadap bagian tubuh tertentu yang memiliki kekuatan yang melebihi bagian tubuh yang lain atau kekuatan super, kemudian kepercayaan terhadap nenek moyang yang pada suatu insiden tertentu dapat dimintai pertolongan untuk memudahkan jalan menghadapi permasalahan. Kepercayaan ini tetap bertahan, namun kepercayaan sifatnya naturalistik spiritual ini diperkaya kembali, dimodifikasi kembali, tidak sama sekali dihilangkan, tapi dimodifikasi kembali
dijadikan bentuk-bentuk yang baru tanpa menghilangkan asas-asas dasarnya. Inilah peranan agama Hindu yang tidak menghilangkan kepercayaan lokal yang ada, tetapi malah lebih memperkayanya, lebih membuatnya menjadi dari yang sekedar sesuatu kepercayaan yang bersifat natural menjadi diskriptualisasi, sehingga ada nilai-nilai spirit, asas dasar nilai spiritnya, yaitu berbentuk teks. Namun sebagaimana juga dinyatakan oleh Armstrong bahwa walaupun terjadi semacam harmonisasi yang berjalan cukup lancar, tetapi terdapat semacam kerikil-kerikil yang mengganggu dalam bentuk konflik-konflik kecil. Tetapi sekali lagi dalam pemikiran transformasi keagamaan, maka perlunya tokoh-tokoh kulturalis yang membawa simbol-simbol kedua agama ini untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di akar rumput, sebagaimana Empu Kuturan dalam konsep-konsepnya yang menyatukan 9 sekte, kemudian sebagaimana juga Dangyang Nirarte yang memadukan antara politeistik dan monoteisme menjadi sebuah bangunan monumental yang menjadi salah satu bangunan suci dari umat Hindu yang ada di Bali dan juga di Indonesia. Inilah yang dijelaskan oleh Reuter dalam penelitiannya tentang agama-agama yang ada di wilayah-wilayah pegunungan yang tetap bertahan dengan tradisi-tradisinya, bahwa pedoman yang paling esensial dalam beragama itu adalah terjadinya semacam harmonisasi terhadap baik itu dalam diri, alam yang mereka tempati, dan kemudian kekuatan-kekuatan supranatural yang ada di sekeliling mereka. Itulah ketiga hal yang dapat dikatakan sebagai penyangga dari agama-agama yang ada di wilayah-wilayah pegunungan yang masih tetap bertahan sampai sekarang. Jadi ketiga concern inilah yang kemudian diambil oleh agama Hindu yang datang kemudian untuk memperkaya apa yang ada dalam kepercayaan-kepercayaan yang telah ada sebelumnya, baik itu dalam masa Megalitikum sampai Neolitikum yang benih-benihnya masih bertahan sampai sekarang. Maka ketika buku ini, baik itu The Great Transformation, kemudian Custodian of the Sacred Mountain, dan Nusa Jawa Silang Budaya, menemui semacam titik singgungnya, yaitu sebuah kesepadanan antara teologi atau kepercayaan lokal yang bertahan, kemudian agama-agama yang datang kemudian memperkayanya menjadi sebuah rajutan yang indah, sebuah harmonisasi. Kendati pun ada konflik-konflik kecil, ada benih-benih kerikil-kerikil kecil, tapi pemahaman yang komprehensif, yang kosmologis dan holistik terhadap keagamaan yang berlangsung di suatu wilayah tertentu dengan memperhatikan berbagai aspek yang ada, sehingga baik itu tokoh kultural yang membawa simbol-simbol keagamaan ini dapat menjadikannya sebagai peneduh, dan agama yang kita jalani sekarang adalah agama yang memiliki prinsip keharmonisan dan kedamaian. Demikian narasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.